Oke, baik, melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para praktisi yang dipandang sebagai bagian dari objektivitas testing. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ya, meningkatkan kepercayaan bahwa sistem dapat digunakan dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Nah, jadi eh, kita dapat meyakinkan ya meyakinkan si pengguna sistem apabila kita memang sudah menguji, mengevaluasi sehingga kita bisa menyatakan bahwa sistem ini dapat digunakan dengan tingkat risiko yang memang dapat diterima si eh, pengguna. Nah, berikutnya lagi ya, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error yang pernah terjadi. Nah, ini juga karena memang pengujian sudah dilakukan, ya tentu kita sudah tahu nih apa error yang terjadi dan bagaimana ya cara untuk mencegah terulangnya error. Ya, apalagi contohnya error itu ada di bagian yang sama begitu. Berikutnya, menyediakan informasi untuk membantu ya pendeteksian error secara dini. Nah, ini. Berikutnya lagi, mencari error dan kelemahan ataupun keterbatasan sistem. Ya. Nah, berikutnya, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Ya, jadi di sini nanti eh, kita harus menguji ya untuk mengukur sejauh apa kemampuan daripada sistem itu. Kalau contohnya sistemnya nanti di launching, bagaimana kita harus bisa mengestimasi banyak kemungkinan. Ya, contohnya sistem itu diakses, contohnya berbasis online begitu, ketika contohnya user mengakses secara bersamaan dalam jumlah pengguna yang banyak, apa yang terjadi? Apakah sistem masih bisa tetap melayani, ya, melayani daripada pengguna, ya? Kemudian bagaimana proses sistem yang berjalan? Ya, apakah masih tetap bisa memproses ataupun mengerjakan tanggung jawab daripada sistem itu ya proses kerjanya apakah masih bisa berjalan sebagaimana mestinya ataukah sistem akan down begitu ataukah akan muncul error dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mencari tahu ya bagaimana kemampuannya ya kapabilitas daripada sistem. Berikutnya, menyediakan informasi untuk kualitas dari produk software. Oke, nah itu tadi beberapa pendapat praktisi ya, sebagai bagian daripada objektivitas testing. Baik, misi dari tim testing. Nah, jadi misi dari tim testing ini ya tidak hanya untuk melakukan testing saja, tapi juga untuk membantu meminimalkan risiko kegagalan proyek. Nah, jadi kalau melakukan, jadi contohnya bagi para pengembang software ya, jadi dengan adanya testing ini itu bisa membantu ya para pengembang itu untuk meminimalkan resiko kegagalan ya kegagalan proyek seperti itu. Nah kemudian tester ini adalah orang yang melakukan testing. Nah tester ini bertugas atau memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari manifestasi masalah dari produk. Maksudnya itu maksudnya seorang tester itu harus bisa membuktikan ya masalah daripada produk, ya masalah yang potensial dan kehadiran daripada masalah. Nah, jadi tim testing di sini nanti akan mengeksplorasi sistem ataupun softwarenya, kemudian dia mengevaluasi ya, dieksplor semua bagaimana kemampuannya, kelebihannya apa yang dapat dilakukan, kemudian mengevaluasi ya bagaimana mengevaluasi daripada kemampuan sistem yang dibuat, ya kan? Kemudian lagi melacak ya apakah ada error, bug ya, dan melaporkan kualitas daripada produk. Nah, sehingga apa?
sehingga tim lainnya daripada proyek dapat membuat sebuah keputusan terhadap pengembangan software. Ya, jadi yang namanya tim testing ini tidak berdiri sendiri. Ya, jadi ada yang mengevaluasi, ya, ada yang melacak, ya kan, mengeksplorasi seluruh kemampuan daripada sistem. Kemudian itu yang melaporkan kualitas produk, ya sampai dengan kepada si pengembang. Apa yang akan dilakukan ya si decision maker-nya. Solusinya bagaimana terhadap permasalahan yang mungkin ditemukan ketika dilakukan pengujian sebuah testing. Gitu. Nah, dan yang penting diingat adalah bahwa tester di sini tidak melakukan pembenahan ya, pembenahan kode seperti itu. Bahkan juga tidak apa di sini tidak mempermalukan ya. Nah, ataupun melakukan komplain. Jadi dia di sini hanya melakukan testing saja, ya. Jadi tidak melakukan komplain pada satu individu ataupun tim. Jadi sifatnya si tester ini yang sudah melakukan testing ini hanya menginformasikan aja. Oh Pak, ya dari sistem yang ini kelemahannya di sini, masih ada error di bagian yang ini. Kemudian itu yang dia sampaikan, itu yang diinformasikan. Karena tester ini tidak memiliki tanggung jawab untuk apa? Melakukan pembenahan. Jadi tester itu memang memiliki tugas itu untuk apa? Untuk menguji. Menguji sistem, mencari apa yang salah, menemukannya, ya. Nah, jadi tester di sini adalah individu yang memberikan hasil pengukuran dari kualitas produk. Seperti itu. Nah, sekarang di sini kita lihat nih psikologi seorang tester, ya. Psikologi testing. Testing itu, teman-teman, merupakan satu psikologi yang menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena ketika kita memilih menjadi seorang tester, artinya kita harus memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Ya, kreativitas yang tinggi. Nah, seorang pengembang sistem ataupun software ini bertugas untuk membangun. Nah, jadi pengembang itu tugasnya untuk membangun, membuat peningkatan ya, mengembangkan sebuah sistem begitu. Nah, sedangkan kalau seorang tester itu justru dia berusaha untuk menghancurkan. Nah, jadi ini berbanding terbalik dengan pengembang ya. Nah, kenapa seorang tester itu memiliki tujuan dan berusaha untuk menghancurkan? Karena dia ingin melihat sejauh apa kemampuannya, ya kan? Sejauh apa si sistem tadi bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang akan dihadapi ataupun sebagai solusi terhadap permasalahan pengguna. Begitu. Jadi caranya untuk menguji ketahanannya adalah dengan berusaha menghancurkan. Nah, berikutnya, apabila seorang desainer ya harus menanamkan pada benaknya ya akan testabilitas ya di mana seorang programmer itu berorientasi pada zero defect minded ya, maka tester itu harus memiliki keinginan untuk membuktikan bahwa kodenya itu gagal. Artinya kalau kodenya gagal, artinya sistem ini bermasalah, memiliki bug seperti itu, ya. Nah, berikutnya, jadi bila seorang tester hanya ingin membuktikan bahwa kode ya kodenya sesuai dan berfungsi sebagai mana mestinya, maka tester di sini bisa dipastikan ya dia ini gagal menjalankan tugasnya sebagai tester. Karena memang tester itu bukan hanya memastikan apakah program itu bisa berjalan begitu, apakah kode itu bisa berfungsi menjalankan program, ya, tetapi bagaimana memang si tester ini bisa membuktikan bahwa dalam banyak pengujian, ya, sistem ini memiliki sebuah kelemahan ataupun error. Nah, jadi disinilah ya, di sini kita bisa melihat bahwa hal ini ya tidak merupakan pernyataan bahwa melakukan testing dari sudut pandang bisnis itu salah. Namun pada kenyataannya ya sangat penting diungkapkan bahwa kebanyakan testing ya
yang ada pada organisasi hanya memandang dari titik pembuktian bahwa kode bekerja sesuai dengan apa yang sudah dispesifikasikan gitu ya. Nah, baik. Nah, di sini ada prinsip-prinsip testing ya. Jadi karena memang testing itu merupakan sebuah pekerjaan yang kompleks ya. Nah, di sini ada 6 prinsip yang bisa dipakai ya sebagai landasan ya untuk mengerjakan sebuah testing.